Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam ibadah ini kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sore hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh dilawat kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-6 dengan tema hati nurani yang murni. Mari kita mau membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 24 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam seorang percaya menjalin relasi dengan Allah adalah di mana ia memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh seorang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Tanpa hati nurani yang murni, ia bukanlah seorang percaya. Teks yang baru saja kita baca merupakan pernyataan Paulus di hadapan Felix yang saat itu menjadi wali negeri terhadap dakwaan orang-orang Yahudi yang menginginkan agar ia dihukum penjara, bahkan hukuman mati karena melakukan penyesatan terhadap orang-orang beragama Yahudi. Tetapi apapun yang dituduhkan mereka, belum ditemukan bahwa Paulus bersalah. Namun demikian, demi keamanan atas kekisruhan yang dapat berakibat kerusuhan, maka Paulus ditahan dan dipenjara. Pada kondisi seperti inilah Paulus menekankan betapa pentingnya kemurnian hati nurani seorang percaya di hadapan Allah. Dan hendaknya itu tetap disaksikan apapun kondisi dan keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu hati nurani? Dalam bahasa Yunani, hati nurani berasal dari kata syneideste, dari akar kata suneido, yang berarti saya mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipelajari atau dipikirkan. Segala sesuatu yang telah tertanam di dalam lubuk hati seseorang dan merupakan dasar alami yang menggerakkan orang tersebut untuk berespon dan bertindak logis serta emosional secara spontan. Semua manusia memiliki hati nurani. Karena itu di dalam keadaan tertentu, manusia itu bisa berespon dengan cepat. Apapun respon manusia itu bergantung dari standar yang ada di dalam hati nuraninya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari mana asal hati nurani? Sebagai makhluk ciptaan Allah, maka hati nurani manusia itu merupakan anugerah Allah bagi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Manusia diberikan hati nurani oleh Allah agar ia dapat berelasi dengan Allah secara pribadi. Agar manusia mampu memikirkan pikiran-pikiran Allah yang disampaikan kepada manusia. Agar manusia mampu memahami firman Tuhan. Mampu merasakan apa yang Allah rasakan. Mampu berempati. Mampu berespon dengan benar seperti yang Allah kehendaki. Mampu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu,
Apa itu hati nurani yang murni? Pada saat manusia itu diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan kepadanya hati nurani. Hati nurani yang murni. Hati nurani merupakan sarana bagi manusia untuk berelasi dengan Allah yang kudus. Murni di sini diartikan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, yang tidak tercela oleh apapun juga. Karena ia diciptakan sebagai pola dan teladan Allah. Hati nurani yang murni merupakan penggerak manusia untuk merefleksikan keluar gambar dan rupa Allah yang ada di dalam dirinya. Ia murni atau kudus dalam meresponi Allah dan alam semesta ciptaannya, baik di dalam pikiran, perkataan, sikap, maupun tindakan. Ketika ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba berkaitan dengan diri kita, tentunya kita akan langsung spontan berespon, baik dengan perasaan kita, tindakan, maupun dengan perkataan kita. Itu bisa terjadi karena dorongan hati nurani kita. Karena itu, apa yang menjadi standar hati nurani kita? Itulah yang spontan dan refleks akan keluar dari diri kita. Mengapa hati nurani menjadi tidak murni? Hati nurani berasal dari sifat dan karakter Allah yang ditanamkan di dalam diri manusia. Namun kemudian sifat dan karakter Allah itu menjadi tercemar ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hati nurani manusia yang tadinya suci dan berpusat hanya untuk ibadah kepada Allah telah tercemar oleh pemberontakan akibat dosa. Manusia tidak lagi hidup dengan hati nurani yang murni di dalam Allah, melainkan ia lebih condong untuk berbuat dosa dan kejahatan. Lalu bagaimana manusia bisa memurnikan hati nurani? Di dalam pembacaan kita ada satu frase yang mengatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup." Ungkapan Paulus ini menunjukkan bahwa memurnikan hati nurani itu adalah pilihan orang percaya melalui suatu proses hidup. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh orang percaya dalam proses pemurnian hati nurani. Dan itu akan berjalan sepanjang hidup. Benar, kita sudah memiliki keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi hati kita harus diproses kemurniannya sepanjang hayat. Dan itu tidaklah mudah. Paulus melewati banyak tantangan dan rintangan. Difitnah, ditangkap, dianiaya, dipenjara, dituduh. Namun ia melihat itu sebagai peluang untuk menjaga kemurnian hati nuraninya. Kata sebab itu menunjuk tentang situasi yang sangat sulit yang dihadapinya di hadapan Felix sang hakim atas tuduhan orang-orang Yahudi. Paulus ingin menyampaikan bahwa oleh sebab semua hal yang aku alami itu, yang di frase selanjutnya dikatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup, atau dapat diartikan, aku tidak pernah berhenti berjuang. Aku terus berjuang untuk tidak menurunkan standar kekudusan hidupku. Di sini yang diperlukan adalah kesadaran penuh akan nilai diri yang diberikan Allah ketika dia menerima Kristus sebagai juru selamat. Kemurnian hati adalah standar kekudusan hidup yang berdampak pada nilai moralitas yang menjadi standar hidup seseorang. Karena itu Paulus berjuang untuk menjaga kemurnian hati dan kekudusan hidup serta tidak mengkhianati keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidupnya melalui sikap hidupnya. Hal ini juga yang harus diteladani oleh setiap orang percaya.
untuk tetap bisa menjaga kemurnian hatinya di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Marilah kita melihat itu sebagai satu peluang yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan di dalam setiap kondisi, situasi, dan keadaan kita. Kita mau terus berjuang untuk tidak menurunkan standar kekudusan hidup kita. Dan tentunya di sini diperlukan kesadaran penuh akan nilai kita seperti yang telah diberikan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus terhadap kita. Lalu, apa atau siapa yang dapat memurnikan hati nurani manusia? Tentunya jawabannya adalah kalau kita mau memiliki hati nurani yang murni, maka tentunya keselamatan dari Allah merupakan syarat yang terutama bagi kita untuk kita memiliki hati nurani yang murni. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, di dalam kita memurnikan hati nurani kita membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang merupakan standar hidup yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan merupakan filter bagi kehidupan kita agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang suci dan kudus dan mana yang tidak suci dan kudus. Dan Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang mengisi kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, ia hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus. Karena hanya itu yang dapat memurnikan hati nurani seseorang. Maka niscaya ia akan berkenan di hadapan Allah dan menjadi kesaksian di hadapan manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia akan senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Demikian juga dengan kita. Kita harus berusaha untuk tetap hidup di dalam hati nurani yang murni. Menjaga hati nurani kita di hadapan Allah. Menjaganya dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menjaga hati untuk tetap murni di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berespon dengan benar, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa membangun kehidupan dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai langkah hidup kita di dalam kebenaran Allah, sehingga hidup kita tidak hanya berkenan di hadapan Allah, tetapi juga menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan di hadapan manusia, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, dimana kita hidup bermasyarakat. Biarlah mereka bisa melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Suatu kehidupan yang dibangun dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan, kami terus menjaga kemurnian hati kami di hadapan-Mu dengan firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami hanya melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Jaga hati kami, jaga hidup kami, agar senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.